Luar biasa, amin. Sukacita, gembira, bahagia, diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tema kita malam ini, aku diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Ritson Majojot, mengalami kebutaan di usia 24, sekarang 48, itu artinya sudah 24 tahun saya tidak bisa lagi melihat secara visual. Tetapi saya mengucap syukur oleh anugerah Allah, dalam kebutaan saya tidak bisa lagi punya kemampuan untuk melihat setan. Ada yang takut lewat kuburan? Ada di sini? Saya 24 tahun sudah tidak takut lagi lewat kuburan karena saya tidak tahu apa itu kuburan atau bukan. Saya tidak pernah takut sama suster ngesot, jangan-jangan istri saya yang sedang ngesot-ngesot. Itu sebabnya saya bahagia menjadi orang buta. Amin. Ya jangan amin dong, kok Bapak Ibu bahagia. Puji Tuhan, saya S2 di STJ di Jakarta, dan kemudian dari 48 mahasiswa yang kuliah sama-sama satu kelas dengan saya, kemudian kami ujian, dan saya bersyukur selama kuliah saya satu-satunya mahasiswa yang tidak pernah menyontek waktu ujian. Tetapi dalam ujian banyak teman-teman saya menyontek sama saya. Kan terbalik-balik. Nilai saya 4,0 summa cum laude. Amin. Amin. Oleh karena itu, kalau mau jadi lulus yang terbaik harus jadi orang buta. Amin. Jangan amin dong. Iya, panti asuhan Al-Sabar sudah penuh. Kalau dari sini buta lagi kan repot. Iya. Kemudian saya sudah menikah, istri saya tidak bisa ikut. Dia tidak buta, dia sarjana teologi. Anak kami satu, namanya Carlo, kelas 6. Dan dia beberapa kali meraih juara prestasi taekwondo tingkat nasional dan tingkat provinsi DKI Jakarta. Amin. Iya. Papanya orang buta, anaknya jago taekwondo. Karena memang saya sengaja supaya kalau ada yang ganggu papanya, ada anaknya yang membela papanya. Amin. Iya, kalau ada orang serang, bagaimana saya mau kabur nanti jatuh di got. Iya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Saya diperlengkapi Tuhan secara luar biasa. Tunanetra Indonesia pertama yang sampai di puncak Gunung Sinai di Mesir, di Asia. Amin. 2019. Luar biasa. Waktu di atas Gunung Sinai, teman saya dari Jakarta telepon, Pak Ritson, sekarang sudah di mana? Saya ada di puncak Gunung Sinai, sekarang lagi turun salju. Bagaimana rasanya? Enak. Bagaimana suasana? Luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Saya bilang sama saja. Kok sama saja? Di Jakarta gelap, di atas Gunung Sinai juga gelap. Termasuk di Karanganyar juga gelap. Tetapi hati Bapak Ibu Saudara semua bercahaya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami ada di Yayasan Al-Sofan, kami di Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Manakala Bapak Ibu ke Jakarta, silakan mampir, barangkali cuma di pondok, boleh nginap di tempat kami. Amin. Tetapi tiket ke Jakarta bayar sendiri. Ya, saya didampingi oleh orang-orang hebat. Pemain drum kami namanya Jesse Alexander, dia kembar, dua-duanya tunanetra, sudah yatim piatu. Tetapi baru minggu yang lalu dia meraih prestasi juara 1 lomba baca cipta puisi tingkat Jakarta Timur. Luar biasa. Kemudian pemain gitar kami Yohanes Immanuel, dia pernah masuk menjadi bintang tamu Kick Andy Metro TV sebagai gitaris terunik versi Kick Andy Metro TV. Luar biasa. Kemudian pemain saksofon kami Aldi, dia lahir prematur 5 bulan, namun menguasai 15 alat musik sekaligus. Luar biasa. Karena saya tanya bagaimana sama dia, kenapa lahir 5 bulan kau sudah lahir? Dia bilang bosan di perut mamanya. Jadi pengen cepat-cepat keluar. Puji Tuhan. Ya. Ini bukan untuk dipraktekkan ya ibu-ibu yang sedang hamil ya. Ya, saya berdoa 9 bulan 10 hari. Amin. Kemudian pemain bass kami Marcelino Lungga, dia mahasiswa di Universitas Terbuka seperti Aldi.
dan kemudian prestasi tertingginya 2 medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun yang lalu. Luar biasa. Ya. Dan inilah sebelum Tuhan memakai batu-batu, kami orang buta siap untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan kita berkolaborasi dengan Gereja Betel Injil sepenuh di Karanganyar ini, dan kami diterima secara luar biasa. Dan kami bersyukur akhirnya gereja ini adalah menjadi gereja yang ramah dan inklusif, serta menjadi gereja yang terbuka bagi penyandang disabilitas. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Itu sedikit kesaksian kami. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bisa ditampilkan di layar 2 Korintus 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah ada di layar? Laki-laki membaca ayat yang ke-7, perempuan membaca ayat yang ke-8, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Pria 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk membocorkan supaya jangan meninggikan diri. Perempuan? Tentang hal itu aku menjadi berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Sebab jika aku lemah, maka Aku kuat. semua sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang sangat rumit dalam proses pelayanan Rasul Paulus. Jemaat di Korintus adalah orang-orang yang terdidik, para kaum borjuis, orang-orang yang merasa superior. Mereka tidak pernah merasa mengalami kelemahan, dan mereka merasa orang-orang yang berkelebihan, orang-orang yang punya kemampuan, sehingga mereka tak peduli dengan firman Allah. Dan kemudian kalau kita baca dari 1 Korintus, 2 Korintus pasal yang pertama, 2 kitab itu selalu berbicara tentang nasihat, motivasi, inspirasi, dan kemudian kandungan-kandungan teologis yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa demikian? Karena ada sebab-sebabnya. Di sana jemaat-jemaat di Korintus mengalami satu degradasi mental. Mereka mengalami degradasi moral, dekadensi moral. Mereka punya moral sangat lemah. Mereka orang-orang yang percaya, tetapi mereka rapuh. Mereka orang-orang yang percaya, tetapi mudah gagal. Mereka orang-orang yang percaya, tetapi mereka mudah lupa terhadap apa komitmen yang mereka sudah terima daripada pemberitaan Paulus. Dan jemaat di Korintus adalah mereka yang merasa bahwa mereka mampu, sekalipun mereka tidak harus jalan berdasarkan firman Tuhan. Dan Paulus tahu betul bagaimana cara untuk menjamah hati mereka, bagaimana cara untuk membuka pikiran mereka, bagaimana cara untuk menyentuh jauh ke dalam lubuk hatinya, agar manusia-manusia di Korintus mereka menyadari betul bahwa hidup mereka harus bergantung kepada Allah, bahwa hidup mereka harus sepenuhnya di dalam tanggungan kasih Kristus, supaya mereka mengerti betul bahwa hidup mereka adalah semata-mata karena anugerah Allah. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Dan jemaat di Korintus tidak jauh berbeda dengan apa yang kita sedang alami saat ini. Ya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) baru selesai merilis satu kajian yang luar biasa
pasca daripada pandemi 2020, 2021, 2022, kita dibuat ketakutan, kita dibuat kekhawatiran, kita dibuat sulit bertemu dengan orang lain, kita dibuat takut untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Gembala-gembala tidak punya kemampuan dan punya ketakutan untuk datang mendoakan jemaah secara langsung. Jemaah takut untuk datang beribadah, suami takut ketemu dengan istri yang kena COVID. Semua orang ada dalam kecemasan. Pasca daripada WHO mengumumkan 5 Mei 2023 bahwa COVID sudah berakhir, pemerintah Indonesia minggu yang lalu melalui Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa COVID sudah selesai. Tetapi ada pandemi jilid 2. Apa itu? Ada 210 juta orang di dunia sedang mengalami kecemasan akut.